Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pelajaran selanjutnya adalah melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Melepaskan diri dari pertemuan dua sukun atau at-takhallus min iltiqa'is sakinain. Dua sukun yang dimaksud di sini ada dua macam. Yang pertama adalah apabila alif bertemu dengan alif, wawu ataupun ya mad tabi'i bertemu dengan sukun. Kemudian yang kedua nanti adalah apabila huruf sukun berupa tanwin, kemudian setelahnya ada sukun selanjutnya, atau boleh dikatakan setelah tanwin ada hamzah wasal. Ini yang dimaksud dengan pertemuan dua sukun yang dibahas di dalam bab ini. Jadi pertemuan dua sukun yang pertama, apabila alif ataupun waw ataupun ya mad tabi'i bertemu dengan sukun, maka mad dan hamzah wasal tersebut gugur. Maka huruf mad tersebut gugur, tidak dipanjangkan, berikut dengan hamzah wasalnya yang datang setelahnya. Dengan kata lain, kita langsung membaca pada huruf yang disukun tersebut. Sebagai contoh pada kata berikut ini, atau pada ayat berikut ini, di sini ada alif mad tabi'i disusul dengan hamzah wasal. Maka ketika ini bertemu dengan itu, maka ini kita abaikan saja, tidak dipanjangkan dan langsung kepada lam qamariyah atau lam sakinah yang ada di sini. Sehingga prakteknya menjadi wa idzal biharu, wa idzal biharu, pendek tanpa dipanjangkan, wa idzal biharu, tidak demikian, tapi wa idzal biharu. Dengan cara yang sama untuk kata-kata selanjutnya, dzul fadli, dzul fadli, lafis suhufi, lafis suhufi, ihdinas sirata, ihdinas sirata, idza syamsu, idza syamsu, wa amilus salihati, wa amilus salihati, ra'as syamsa, ra'as syamsa, ra'al qamara, ra'al qamara, asa'us su'a, asa'us su'a. Jadi pada contoh-contoh potongan ayat tersebut kita tidak panjangkan sama sekali, tetapi langsung kita baca pada huruf setelahnya. Nah, di sana ada beberapa kata-kata yang membutuhkan treatment atau perlakuan khusus dalam rangka untuk menjaga makna dan menjaga keberadaan huruf. Yang kalau tidak diberikan treatment ini, tidak diberikan perlakuan ini, maka akan timbul kerancuan dari sisi makna. Yang pertama ada pada surat Yusuf ayat 25. Allah berfirman, wastabaqal baba. Di sini ada pelajaran yang kita bahas di sini, ada alif bertemu dengan hamzah wasal. Secara teori alif bertemu dengan hamzah wasal maka gugur, sehingga langsung pada qaf kemudian lam. Wastabaqal baba. Demikian. Akan tetapi dalam rangka untuk menjaga makna yang sebenarnya dari ayat ini, maka diberikan treatment khusus yang diistilahkan dengan naber. Naber itu apa? Naber itu diangkat suara pada huruf qaf ini dengan maksud untuk menunjukkan atau menginformasikan kepada pendengar bahwa di situ ada alif asalnya, alif tathniyah. Nanti kita akan terangkan sebentar lagi. Jadi kita ucapkan dulu wastabaqal baba, kita angkat wastabaqal baba. Jadi pada huruf qafnya kita angkat.
Ya. Jadi bukan wastabaqal baba, tetapi wastabaqal baba. Ya, sedikit kita angkat suaranya. Wastabaqal. Ya. Baik. Sekarang tiba saatnya kita jelaskan kenapa ada treatment seperti ini. Jadi, dalam rangka untuk menjaga makna di mana arti kata istabaqa dengan istabaqa itu berbeda. Di dalam bahasa Arab, alif seperti ini menunjukkan ya pelakunya itu ada dua. Kalau secara kisah, maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Al-Aziz, ya, kemudian Nabi Yusuf dan Al-Aziz mereka berdua itu berkejar-kejaran untuk siapa yang lebih dulu menuju pintu. Nabi Yusuf ingin keluar, sedangkan istrinya Al-Aziz ingin menutup pintu. Maka mereka berdua berkejar-kejaran atau segera menuju pintu. Wastabaqa, ya, dua orang, mereka berdua menuju ke pintu. Akan tetapi ketika seseorang membaca dengan wastabaqal baba, maka terkesan bahwa seolah-olah tidak ada alif di sini. Yang ini menimbulkan makna yang berbeda. Ketika tidak ada alif di sini, maka yang bersegera menuju pintu hanyalah Nabi Yusuf. Sementara cerita aslinya adalah Nabi Yusuf dan istrinya Al-Aziz yang menggodanya. Jadi harus ada alif di sini. Nah, ketika kemudian alif ini bertemu dengan hamzah wasal, maka dia akan gugur. Ketika gugur, maka harus ada treatment untuk tetap menampakkan kepada pendengar, menginformasikan kepada pendengar bahwa sebenarnya di situ ada alif, yaitu apa? Dengan diberikan nabr. Maka kita baca dengan wastabaqal baba. Kemudian yang kedua ada pada surat Al-A'raf ayat 22. Allah mengatakan falamma dzaqash syajarata Ya, di sini kita berikan nabr pada huruf qaf dalam rangka untuk menjaga makna. Karena pada asalnya atau aslinya yang mencicipi buah dari pohon terlarang itu adalah Adam dan Hawa. Dzaqa itu artinya dua orang yang makan. Dalam hal ini Adam dan Hawa. Akan tetapi kalau seseorang membaca dengan tanpa mengesankan ada alif di situ, maka seolah-olah yang mencicipi buah dari pohon itu hanyalah satu orang, yaitu Adam saja alaihissalam. Falamma dzaqash syajarata. Maka harus ada treatment seperti penjelasan yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dengan memberikan tekanan pada huruf qaf. Falamma dzaqash syajarata. Kemudian yang ketiga ada pada surat An-Naml ayat 15. Wa qala alhamdulillahi wa qala alhamdulillahi. Di sini wa qala maknanya adalah maka mereka berdua, yaitu dalam hal ini Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Mereka berdua mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau seandainya seseorang membaca dengan wa qala alhamdulillahi tanpa diberikan nabr, maka terkesan bahwa yang mengucapkan alhamdulillah hanya satu, yaitu Sulaiman atau mungkin Daud, salah satu dari mereka. Maka sementara asalnya adalah yang mengucapkan alhamdulillah adalah mereka berdua, dalam hal ini Nabi Daud dan Sulaiman. Maka wa qala alhamdulillahi. Demikian yang dimaksud dengan nabr. Poin kedua adalah dari keadaan melepaskan diri dari dua sukun. Apabila huruf sukun yang pertama adalah tanwin, kemudian setelahnya adalah hamzah wasal, maka tanwin tidak lagi dibaca dengan nun sukun, an, in, un, tetapi dibaca dengan nun kasrah, ani, ini, dan uni. Ya. Jadi
asalnya nun sukun atau tanwin di sini an, in, un. Tetapi karena setelahnya itu ya, itu ada hamzah wasol, maka dia tidak dibaca an, in, un, tapi menjadi ani, uni, dan ini. Kita praktekkan pada potongan ayat-ayat berikut. Ya. Qaryatin istata'ama, qaryatin istata'ama. Jadi bukan qaryatin, tapi qaryatinis. Qaryatinis. Lahwanin faddu, lahwanin faddu. Jadi bukan lahwan faddu, tapi lahwanin faddu. Ya, harus kita berhati-hati di sini. Yauma idzinil haqqu, yauma idzinil haqqu. Jadi bukan yauma idzil haqqu, tapi yauma idzinil haqqu. Zujajatiniz zujajatu, zujajatiniz zujajatu. Bukan zujajatiz zujajah. Adninillati, adninillati. Bukan adnillati. Jazaanil husna, jazaanil husna. Bukan jazaal husna. Demikian untuk pelajaran yang ke-17. Barakallahu fikum.